Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing. Sharing ringan, biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini ada tamu istimewa yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Uli Nur Husnan LCMA. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat luar biasa nih Ustadz. Kadang-kadang kan kita itu sibuknya luar biasa sampai seolah-olah itu melalaikan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bagaimana sih untuk mensiasati hal tersebut? Silakan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, memang kerap kali kehidupan dunia ini melalaikan. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu kerap kali juga mengajak kita untuk sadar atau tidak sadar kemudian melupakan siapa pencipta dunia ini. Karena itu Allah sering mengingatkan kita tentang pentingnya bagaimana kembali mengingatnya, karena dengan mengingat itu kan sesungguhnya ketenangan batin akan hadir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi kalau kita zikir, ingat kepada Allah, maka insya Allah batin ini tenang. Kalau tenang itu ya mau kerja mau apa insya Allah juga nyaman, hasilnya juga insya Allah akan berkah. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana kita memanage hati pikiran kita agar selalu usut ya, sampai dan ingat zikir kepada Allah di tengah kesibukan yang luar biasa. Nah, sebenarnya mengingat Allah itu kata para ulama tidak sekedar hanya ingat dalam kepala ya, tetapi bisa juga kemudian diekspresikan melalui lisan yang kita kenal dengan zikir itu kan. Maka laku para sufi ya, para ulama yang muqarrabin kepada Allah, dekat kepada Allah, itu biasanya mendawamkan apa? Mendawamkan itu terus ya, mengucapkan zikir, kalimat-kalimat thayyibah Allah, la ilaha illallah, dan semua kalimat thayyibah yang lain untuk menuntun pikiran dan hatinya agar selalu ingat di tengah aktivitas yang luar biasa. Yang kedua, mengingat Allah di tengah kesibukan itu juga bisa kita lakukan dengan cara mengaitkan semua yang kita lihat, semua yang kita rasakan, semua yang kita dapatkan dalam bentuk nikmat-nikmat itu dikaitkan kepada sang pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, membuat hati, membuat pikiran untuk selalu ta'alluq ya, ingat, bersandar kepada Allah bahwa ini semua yang aku dapat itu datang darinya, bukan semata-mata jerih payah saya sendiri. Ini memang tidak mudah, butuh latihan, butuh kesabaran yang luar biasa. Kita semua dalam proses yang sama untuk selalu belajar itu. Dan yang paling tinggi saya kira adalah ingat Allah itu adalah diekspresikan dalam perbuatan. Nah, bagaimana perilaku dan perbuatan kita ini menunjukkan bahwa kita ini adalah sedang ingat Allah. Caranya bagaimana caranya? Ya tadi, misalnya contoh mudahnya, di awal bulan biasanya kan rekening ting-ting ada laporan gitu ya. Nah, kadang kita lupa bahwa itu sebenarnya pemberian Allah melalui bendahara yang ada di kantor, atau melalui sahabat kita, atau melalui siapapun. Nah, kita harus sadar bahwa di situ ada hak orang lain, yang orang lain itu adalah juga ciptaan Allah. Maka kalau kita ingat Allah, kita ekspresikan ingat itu dengan berbagi kepada mereka yang butuh, karena yang butuh itu juga adalah bagian dari ciptaan Allah, bagian dari sahabat kita yang perlu uluran tangan kita. Sebagaimana kita mendapatkan uluran tangan dari bendaharawan kita, sebenarnya di dalam uang itu juga ada hak orang lain yang harus kita ulurkan kepada mereka. Nah, kalau tiga aspek ini, lisan, kemudian pikiran, kemudian perbuatan, kita ekspresikan dengan baik, maka itulah yang disebut dengan ingat Allah di tengah kesibukan yang luar biasa. Masya Allah, sangat luar biasa. Jadi pada intinya dapat kita simpulkan bahwa siapa saja yang mengingat Allah itu akan menjadi tenang hatinya. Kemudian sesibuk apapun kita, jangan sampai kemudian kita melupakan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Dan satu hal, ingatlah Allah dalam segala kondisi agar kita pun mudah untuk menemuinya dalam segala kondisi pula. Terima kasih banyak atas sharingnya Ustadz. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Tetap di sering sharing. Sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
الله